Bobi Irawan, Sarjana Ekonomi selaku PJS Bupati Lampung Tengah mengadakan rapat koordinasi bulan Oktober tahun 2024 bertempat di ruang BJW Komplek Rumah Dinas Bupati Rabu 2 Oktober 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten, para perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Lampung Tengah. Rapat tersebut dibuka langsung oleh PJ Sekda Lampung Tengah, Dr. Andes Kusumaryadi. Dalam kesempatan tersebut, Kusumaryadi melaporkan kepada PJS Bupati Lampung Tengah bahwa pada bulan ini ada beberapa kepala perangkat daerah yang sudah purna tugas. Selain itu, Dr. Andes Kusumaryadi mengharapkan kepada seluruh OPD dapat menyampaikan laporan, program, dan penyerapan anggaran. Dengan Bapak PJ. Dan pada kesempatan ini nanti kami laporkan juga Pak Bupati bahwa kemarin tanggal 1 Oktober Kepala Dinas Pariwisata pensiun dan alhamdulillah sudah kita angkat PJ-nya, sekretarisnya Pak Isman. Pak Isman, kalau begini. Dinas Tenaga Kerja Pak Sofyan pensiun Pak, diganti oleh Pak Risman. Kemudian insya Allah bulan depan juga ini Koperasi dan Perdagangan sama gunakan ya. Nah insya Allah nanti mohon petunjuk Pak Bupati siapa kira-kira nanti akan menjadi PJ. Selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita nanti akan mendengarkan arahan dari Pak PJ Bupati. Kemudian yang kedua nanti kami harapkan ada laporan-laporan pertama terkait dengan nanti serapan anggaran pada DPKAD, kemudian mungkin bagaimana target-target pendapatan pada Bapenda. Dan selanjutnya nanti kita akan hal-hal lain yang memang penting dan untuk sama-sama kita laporkan kepada Pak Bupati progres perkembangan kekinian. Itu saja mungkin, dan kepada Bapak PJ Bupati kami persilakan. Sementara itu, Bobi Irawan, Sarjana Ekonomi MSI, selaku PJS Bupati Lampung Tengah dalam arahannya mengatakan bahwa rakor ini adalah rakor perdananya di Lampung Tengah. Dalam rakor ini, ia mengajak untuk melaraskan, mensinergikan, dan membangun komitmen kita bersama. Selain itu, Bobi juga akan berupaya meletakkan pondasi perencanaan dan penganggaran dalam APBD tahun 2025. Untuk itu, PJS Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan mengharapkan kepada seluruh perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Lampung Tengah untuk fokus dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Selain itu, Bobi juga menegaskan masalah netralitas para ASN di Lampung Tengah menjelang pemilihan pilkada serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bikun. Ya, Bu. Yang saya hormati Pak Sekda, para asisten staf ahli, serta seluruh kepala OPD, pejabat pimpinan Umum Pratama di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah. Juga hari ini ada Pak Camat ya, dari 28 kecamatan, tapi tadi ada beberapa yang izin atau sakit. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita bisa dipertemukan di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya juga menyampaikan terima kasih ya atas kehadiran seluruh peserta rakor. Jadi forum ini sebagai rakor perdana saya sebagai PJ Bupati, pejabat sementara menurut saya, dan saya ingin forum ini untuk menyelaraskan, kemudian mensinergikan dan membangun komitmen bersama kita di masa selama 2 bulan ini.
Saya akan berupaya untuk meletakkan fondasi perencanaan dan penganggaran dalam APBD tahun 2025. Yang saya dengar laporan dari Pak Sekda ini sedang proses ya, sudah diputuskan, sedang proses evaluasi dari provinsi. Juga melakukan harmonisasi ya dokumen perencanaan baik dengan provinsi, kementerian lembaga maupun juga dengan visi misi presiden terpilih. Oleh karenanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, saya mohon nanti ada kesempatan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan atau melaporkan. Jadi kita bicaranya bergantian ya, biar bisa fokus dan mendengar sampai di belakang. Yang pertama, saya minta agar para ASN berfokus dengan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik, pelaksanaan pekerjaan publik, dan perekat pemersatu bangsa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan pemenuhan hak warga. Yang paling penting juga masalah netralitas dari PNS atau ASN harus kita tegakkan. Ini yang saya garis bawahi. Netralitas dari seluruh PNS atau ASN. Jadi Bapak Ibu semua bertanggung jawab terhadap staf di bawahnya, mulai dari eselon 3, 3A, 3B, eselon 4 sampai ke staf. Jadi tolong ini dijaga dan menjadi perhatian kita bersama. Tadi di ruang transit sebelum saya kemari, dan saya juga sudah ada media menyampaikan saya menanyakan bagaimana terkait dengan netralitas ada camat dan kepala kampung. Ya, jadi saya tekankan di sini, saya tegaskan di sini untuk kita menjaga itu. Jangan sampai juga upaya-upaya yang dilakukan, hal-hal yang dilarang itu dilanggar, dan justru nanti merugikan calon yang dimaksud. Ya, kita ada 2 calon dan kita sudah penetapan, sudah diundi nomornya. Berarti sekarang kalau sebelum ada penetapan nomor calon, itu mungkin sanksinya hanya administrasi, sanksi disiplin. Tapi kalau sudah penetapan, maka sanksinya adalah sanksi pidana. Jadi jangan sampai ini merugikan diri kita sendiri, juga merugikan calon yang akan berkompetisi. Saya minta sekali lagi ini menjadi perhatian semua. Menjelang pilkada serentak, ya, termasuk pemilihan wakil bupati, bupati dan wakil bupati, kita mampu mewujudkan situasi Lampung Tengah yang kondusif. Jadi keamanan, ketertiban itu menjadi penting, utamanya pada saat kampanye dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimaksud. Melalui Forkompinda yang didukung dengan pejabat pimpinan tinggi Pratama, para camat, kepala desa, dan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, organisasi masyarakat, organisasi sosial, media cetak baik elektronik maupun online, tentu didukung juga oleh seluruh warga kita. Saya minta Kesbangpol Kabupaten Lampung Tengah beserta asisten 1 untuk dapat mengkoordinasikan tugas ini. Nanti bersama saya dan Pak Sekda kita akan bahas tindak lanjutnya bersama Forkompinda. Dalam waktu dekat kita juga akan melaksanakan ikrar, deklarasi ikrar ya, netralitas untuk khusus ASN. Kita agendakan nanti di hari Senin. Jadi saya minta semua kita nanti sampai ke eselon 3 ya, eselon 3A dan 3B kita undang semua untuk menyatakan ikrar, termasuk dengan seluruh staf asisten 3, karena kita akan melaksanakan apel netralitas ASN pada hari Senin. Ini penting sekali untuk menunjukkan bahwa kita patuh terhadap aturan atau ketentuan yang sudah digariskan. Kemudian sesuai dengan arahan PJ Gubernur Lampung pada saat pengukuhan PJS untuk 4 daerah, pada Lampung, Metro, kemudian saya sendiri di Lampung Tengah dan Lampung Timur, menekankan pentingnya sinergi kolaborasi antar OPD untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam FPJPN, FPJPD, kemudian FPJPD Lampung tentunya,
RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dan RPJMD-nya juga, maka saya akan fokus dengan upaya harmonisasi fiskal sebagai aktualisasi dari kebijakan ekonomi makro penyelarasan fiskal, dibantu oleh Bapeda, BPKAD, dan Pak Sekda selaku koordinator TAPD yang akan kita bahas dengan DPRD. Pembahasan 2020 sudah ya. Jadi hal ini telah diatur sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2024 tentang harmonisasi fiskal. Intinya RKPD yang kita susun itu harus terkait dengan kebijakan pusat, transfer kementerian lembaga, provinsi, sehingga nanti bisa kita turunkan dalam penyelenggaraan kegiatan masing-masing itu. Kita sangat paham, kita memiliki keterbatasan kemampuan fiskal di daerah, bukan hanya di Lampung Tengah, hampir seluruh daerah memiliki keterbatasan fiskal. Saya berharap kolaborasi itu tidak saja antar OPD yang ada di jajaran Pemda Lampung Tengah, tapi juga bersinergi dengan pemerintah level atasnya, baik kementerian lembaga, pemerintah provinsi, dunia usaha atau swasta, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dan awak media, untuk memenuhi pelayanan standar pelayanan minimal kita. Ada 3 kalau nggak salah ya, di pendidikan, kesehatan, satu lagi sosial. Perkim ya. Jadi tolong ini menjadi perhatian kita bersama para Bapeda, bahwa dengan keterbatasan anggaran itu kita harus mampu memenuhi standar pelayanan minimal di 3 bidang tersebut. Berkaitan dengan capaian kinerja, sesuai dengan indikator kinerja tentunya tidak luput dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya sesuai dengan Menpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyangkut 4 aspek, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Pada saatnya nanti inspektur selaku review untuk dapat menyampaikan hal tersebut. Ada Pak Inspektur? Oh ya, Pak Hadi. Terima kasih Bang. Kemudian di samping itu saya juga diminta untuk menyampaikan laporan, ya, baik laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ataupun secara berkala menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah ataupun langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan hal ini, saya minta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah sesuai dengan tupoksinya harus selalu siap mengupdate data yang akurat. Jadi saya ingatkan di sini sesuai dengan penetapan saya kemarin, pengukuhan itu juga sudah disampaikan surat edaran dan sebagainya terkait dengan tugas dan fungsi PJS, dan itu harus dilaporkan sebulan sekali. Jadi ada 2 kali laporan selama saya di sini. Jadi saya minta untuk dapat mengupdate data per bulan. Ada 4 hal kalau nggak salah itu yang ditugaskan kepada saya, roda pemerintahan, netralitas, dan juga ada pengisian jabatan. Ya, itu menjadi kewenangan saya selama 2 bulan ini, tetap melalui izin dari Kementerian Dalam Negeri. Makanya nanti Pak BKD, Pak Bambang, ya, mohon nanti mana saja tempat-tempat yang kosong, apalagi kalau dia strategis, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, harus minimal ada PLT. Ya. Jadi jangan sampai jabatan yang kosong mungkin karena pensiun atau apa sehingga menghambat tugas pelayanan. Gitu ya Pak Sekda. Kemudian dalam kaitan dengan anggaran berbasis kinerja yang mendanai berbagai program atau kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintah wajib maupun pilihan serta unsur penunjang lainnya, prioritas program tentunya sudah berpedoman pada pelayanan publik menjadi tugas masing-masing unit pelayanan. Tolong ini menjadi perhatian dan saya garis bawahi. Yang menjadi tugas masing-masing ini memperhatikan prioritas
serta memperhatikan capaian standar pelayanan minimal seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sesuai dengan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, utamanya tadi di 3 bidang: pendidikan, kesehatan, dan parkir. Hal lain yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah berkaitan dengan manajemen kinerja ASN sebagaimana diatur dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Seperti yang kita maklumi, beberapa prinsip yang diatur dalam pengelolaan kinerja antara lain, kinerja harus mencerminkan hasil kerja dan harus berlandaskan perilaku kerja. Kemudian perlunya intensitas dialog kinerja antar pimpinan dan pegawai. Dan yang ketiga, kinerja individu harus mendukung kinerja organisasi. Jadi saya minta pada kesempatan yang baik ini, seluruh kepala OPD menjamin disiplin pegawainya, disiplin stafnya, ya. Jadi jangan sampai juga kedisiplinan ini menjadi longgar, karena hanya 2 bulan kok begitu, nggak seperti itu. Kita harus tetap menjalankan organisasi seperti biasa. Dan saya minta kedisiplinan ini penting, ya, karena bagaimanapun kalau yang paling mudah Pak untuk melihat disiplin itu kehadiran, tingkat kehadiran, kemudian tingkat dia memberikan kontribusi kepada organisasi unit masing-masing. Jadi kalau misalnya datang pagi, kemudian nanti siang menghilang dari kantor, nah ini menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu semua untuk menjamin bahwa pegawai itu mampu berkontribusi secara aktif kepada organisasi masing-masing. Ada juga hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, penegasan kembali netralitas ASN pada masa pemilihan kepala daerah, kemudian capaian pendapatan asli daerah. Nanti secara khusus saya minta Pak Kepala Dispenda, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah hadir. Pak Yasrul, Pak Asrul, diwakili Astaris ya. Ya, tolong ya Pak, nanti dilaporkan pada saya capaian hingga saat ini itu berapa. Ya, apakah ada hambatan atau tantangannya ada di mana? Saya paham juga bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini bagi hasil ya dari pemerintah provinsi. Nah ini gimana ini? Kondisinya di Lampung Tengah, ya. Kalau terakhir dengan Pak PJ Gubernur, beliau berkomitmen untuk menuntaskan, menyelesaikan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan atau hak kita itu akan dipenuhi. Waktu itu beliau menyampaikan di depan kami semua, salah satu prioritas dalam sisi anggaran adalah memenuhi bagi hasil kepada kabupaten kota, ya. Walaupun saya tahu kondisi keuangan provinsi sekarang seperti apa, tapi ini menjadi tanggung jawab Kepala Bapenda, ya, untuk bagaimana agar capaian pendapatan kita itu bisa kita capai sesuai dengan target yang kita tetapkan. Kemudian juga dalam pengelolaan keuangan, Pak Kepala BPKD, Pak Irfan, nanti tolong juga dilaporkan, ya, kondisi apa yang menjadi hambatan atau tantangannya, baik dalam proses penyerapan anggaran, utamanya, ya. Dan yang saya dengar kemarin, saya mendapat laporan terkait dengan DAU yang ditentukan. Nah, DAU ditentukan ini kan ada batas waktunya, ya. Kalau batas waktu itu lewat, kemungkinan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan DAU itu yang tidak bisa terbayarkan. Kalau nggak salah itu batasnya tanggal berapa Pak Sekda? Oktober ini pertengahan. DAU yang ditentukan. Oh, akhir Oktober. Ya, ada beberapa kegiatan nanti tolong saya dilaporkan, ya, sehingga ini bisa kita percepat, tidak mengganggu proses pelaksanaan kegiatan di OPD yang terkait. Kemudian juga program stunting, ini juga menjadi poin penting dari Pak PJ Gubernur. Dan Lampung Tengah, setahu saya prevalensinya masih cukup, alhamdulillah baik ya. Ada peningkatan, penurunan stuntingnya masih cukup baik gitu ya. Tapi masih kalah dengan kemarin waktu kita rapat dengan Tanggamus ya, Ibu. Betul. Tanggamus lebih tinggi sepertinya.
Justru ada peningkatan jumlah. Oke. Nanti laporkan ya. Saya mendengar laporan detailnya. Dan saya minta kepada pemberdayaan perempuan, anak dan perempuan, ada hadirnya Ibu, tolong kegiatan-kegiatan yang berkaitan, ini menjadi perhatian Pak Sekda sebagai Ketua PPD, kegiatan-kegiatan terkait dengan proses bagaimana kita menurunkan stunting ini dipercepat. Ya, selama 2 bulan ini diakselerasi, utamanya terkait dengan persoalan-persoalan pembiayaan. Ya, jadi saya minta menjadi perhatian khusus ya, Bapak Sekda, agar ini bisa segera dilaksanakan selama 2 bulan ini. Yang terakhir terkait dengan persiapan pemeriksaan BPK Provinsi. Ini tanggal berapa Pak Sekda? Tanggal 7 juga. Ya. Jadi saya minta seluruh kepala OPD menjadi perhatian. Ini kalau BPK ini masuk kecamatan juga. Oh, sampel untuk camat. Jadi untuk bersiap ya, menyiapkan data, SPJ, kemudian dan sebagainya dibutuhkan oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Agar kita senantiasa berhati-hati dalam penggunaan anggaran ini, walaupun kita dan saya harap ada percepatan penyerapan anggaran, tapi kita tetap dalam koridor hukumnya, koridor aturannya. Jadi walaupun cepat, tapi tepat dan juga benar sesuai aturan. Nah, saya rasa itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan perdana ini. Tapi saya rasa tadi harusnya saya awali dengan berkenalan ya. Tapi nanti sekaligus saja Bapak Ibu yang melaporkan, menyampaikan, mengenalkan diri. Kalau saya mungkin sudah banyak yang tahu ya. Saya apalagi Bang Adi. Saya lama di Bapeda dari tahun 2001 sampai 2022 kemarin diamanahkan di Dinas Pariwisata, itu saya di Bapeda. Jadi hampir 21 tahun. Jadi ya, saya cukup paham lah terkait dengan proses penganggaran, perencanaan ya. Jadi saya cukup paham. Sebelumnya waktu CPNS saya di Lampung Barat. Jadi mungkin ada teman-teman yang dulu di Lampung Barat. Saya juga berasal dari Lampung Barat, 99 sampai 2001 pindah ke Bapeda Provinsi, keluar Pak. Jadi mulai dari eselon 4, kemudian eselon 3, terakhir open bidding di Dinas Pariwisata. Nah, ini perkenalan singkat saya. Mudah-mudahan ya kita bisa saling bersinergi, berkolaborasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang saya minta semakin baik, semakin cepat dalam pelayanan. Saya rasa itu Pak Sekda. Nanti kita dengarkan masing-masing kepala OPD menyampaikan. Di hadapan saya ini juga ada bahan rapat koordinasi, ada permasalahan yang saya baca, nanti sekaligus disampaikan secara lisan dari masing-masing kepala OPD. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Terima kasih Pak Bupati, kawan-kawan semua. Memang